Hello, I hope you are all in a good condition. Today we are talking about self or how to introduce ourselves, and the objectives of this study will be that we can apply the social function atau kita dapat menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait jati diri dan hubungan keluarga sesuai dengan konteks penggunaannya. Nanti kita akan memperhatikan unsur kebahasaan pronoun, subjektif, objektif, dan posesif. Kemudian nanti juga diharapkan setelah belajar tentang bagaimana memperkenalkan diri, maka kita dapat menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait jati diri dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. So in the self-introduction material, we will study about when someone asks about your personal information, then you usually mention the followings. Biasanya, jika seseorang bertanya tentang informasi pribadi kita, maka hal-hal yang akan kita sebutkan adalah seperti berikut. First, mentioning your names, menyebutkan nama. Second, mentioning your occupation, menyebutkan pekerjaan. Third, mentioning your age, menyebutkan usia. Fourth, talking about your address, membicarakan tentang alamat. Fifth, talking about your place of origin, jadi kita juga memberitahukan tentang asal-usul kita dari mana. Sixth, talking about your family, memberitahukan tentang informasi keluarga kita. 7. Talking about your hobby, jadi membicarakan tentang kesukaan kita atau hobi kita. 8. Referring to your phone number or email address, kita juga menyebutkan nomor telepon ataupun alamat email kita sebagai cara kita memberitahukan informasi pribadi jikalau seseorang menanyakan tentang identitas kita. So, for example, ini adalah contoh teks memperkenalkan diri dengan singkat. Hello, my name is Elizabeth Dumaria. My friends call me Alice. I am 22 years old. Originally, I am from Medan, a big town in North Sumatra. But since I am studying in university, I live with my aunt and uncle in Semarang. My address is 48 Gatot Subroto Street. My hobby is swimming. I like cooking too. My phone number is 0813-9945-6789. So this is the example of text how we make a simple self-introduction to others. Now we will try to make a drill on a pronunciation. We will do pronunciation drills. Kita akan melatih pengucapan tentang hal-hal yang berhubungan dengan informasi yang kita berikan saat memperkenalkan diri. Di antaranya tentang occupation, kemudian family and relatives. Jadi occupation adalah pekerjaan, family, keluarga, dan relatives itu adalah anggota keluarga atau sanak saudara maksudnya ya. Pertama, chef. Kita bisa ikuti ya. Kita sebutkan setelah saya menyebutkan. Chef, secretary, doctor, typist, nurse, waiter, clerk, porter, manager, teacher, priest, bank clerk, receptionist, tailor, barber, carpenter, blacksmith, pilot, sailor, army. Baik, so this is the occupation that we usually mention when we introduce ourselves to others. Biasanya ini adalah informasi yang kita berikan tentang pekerjaan ketika kita memperkenalkan diri ke orang lain. Misalnya, carpenter itu artinya tukang kayu. Blacksmith itu biasanya pandai besi. Nah, kita bisa cari arti yang lain melalui kamus kita masing-masing ya. Family and relatives. Father, mother, brother, sister, aunt, uncle, cousins, niece, nephew, grandfather, grandmother, grandchildren, husband, wife, father-in-law, mother-in-law.
In this case, this is a family information that we usually mention when we introduce ourselves to others. Ini adalah informasi tentang keluarga kita ketika kita memperkenalkan diri ke orang lain atau ada orang lain menanyakan tentang identitas pribadi kita. Seperti niece artinya adalah keponakan perempuan, nephew keponakan laki-laki, mother-in-law ibu mertua. Demikian juga nanti untuk anggota keluarga ini bisa juga dicari artinya melalui kamus ya. In self-introduction and also in other communication activities, pronouns are frequently used to prevent unimportant repetition. Di dalam perkenalan diri dan juga di aktivitas komunikasi lain, kata ganti benda sering sekali digunakan untuk menghindari pengulangan yang tidak penting. Pronoun is a word that takes the place of a noun. Jadi pronoun ini adalah sebuah kata yang menggantikan sebuah kata benda, such as I, you, me, it, they, we, she, him, us. Types of pronoun. There are several types of pronouns. Ada beberapa tipe pronoun. That is subjective, objective, possessive, adjectives, and possessive pronouns. So let us read the following table and the following explanation. Jadi subjektif itu adalah kata ganti benda yang berfungsi menunjukkan dia sebagai subjek atau tokoh utama dari sebuah kalimat, yaitu I, you, he, she, we, they, it. Artinya adalah I saya, you kamu, he dia laki-laki, she dia perempuan, we kami atau kita, they mereka, it mengacu kepada benda atau hewan. Lalu jikalau menjadi objek dari sebuah kalimat, benda tersebut misalnya I menjadi me, tetap juga artinya saya. You, him, her, us, them, it. Kita melihat acuannya dari subjektif jikalau dia menjadi objektif ya perubahannya. Nah, jikalau sebuah benda tersebut memiliki sesuatu, untuk menunjukkan kepemilikannya kita mengenalnya dengan possessive adjective. Misalnya I, jikalau memiliki sesuatu, saya memiliki sesuatu, maka kita mengatakan punya saya. Nah, menggantinya adalah dengan my. My, lalu kita butuh kata benda di sini untuk possessive adjective. Misalnya book. My book, buku saya. Your book, buku kamu. His book, bukunya, buku dia laki-laki. Her book, bukunya, buku dia perempuan. Our book, buku kami, buku kita. Demikian juga their book, buku mereka. Atau juga jikalau it's, misalnya ini seekor kucing memiliki sesuatu, atau ekor, its tail, ekornya. Ekor yang mana? Ekor kucing. Variasi penulisan lain untuk menunjukkan kepemilikan kita mengenalnya dengan possessive pronoun. Artinya sama dengan my, tetapi bedanya adalah setelah kata ganti ini tidak diikuti kata benda lagi. Mine, yours, his, hers, ours, theirs, its. Now, subject pronouns are the subject of a sentence. Jadi, tokoh utama dari sebuah kalimat adalah subjective pronoun. Seperti yang tadi, I, you, he, she, it, we, they. Let us read the following sentences. Mari kita baca kalimat-kalimat di bawah ini. Pay attention to the underlined words as examples of subjective pronouns. Coba nanti diperhatikan kata-kata yang bergaris bawah sebagai contoh dari kata ganti subjektif. I have 3 dogs. You like to have many pen pals. He studies in an elementary school. She will get married. We love Indonesia. They need attention. It barks when it is happy. Nah, yang digarisbawahi inilah yang disebut sebagai kata ganti subjek, karena ini adalah tokoh utamanya. Misalnya, I have 3 dogs. Saya memiliki 3 ekor anjing. Maka di sini yang memiliki adalah saya. Saya adalah tokoh utama yang menyatakan bahwa saya memiliki 3 hewan peliharaan tersebut.
So, the other case is objective pronouns that are the objects of a sentence. Jadi, objective pronouns ini adalah kata ganti untuk menunjukkan objek dari sebuah kalimat. Seperti yang tadi sudah disebutkan di awal, me, him, her, it, us, them, you adalah bagian dari objective pronouns. So let us read the following sentences. Pay attention to the underlined words as examples of objective pronouns. Mari kita baca kalimat di bawah dan kita perhatikan kata-kata yang bergaris bawah sebagai contoh dari kata ganti objek. I know Caroline. She introduced me to you via email. Saya mengenal Caroline. Dia memperkenalkan saya kepadamu melalui email. Jadi di awal I sebagai subjek, kemudian I itu menjadi objek karena Caroline atau she melakukan sesuatu terhadap I, terhadap me, yaitu memperkenalkan saya kepada kamu atau orang lain melalui email. Jadi kita adalah objek di dalam kalimat ini, maka I berganti menjadi me. Paham ya? Kemudian, my brother is an elementary school student. Sometimes I accompany him to go to school. Jadi, him di sini menggantikan my brother. My sister is a good student. Her campus gave her scholarship. My sister digantikan oleh her. We love animals. Last week our neighbor gave us a funny kitten. Jadi yang digarisbawahi adalah us. Ini adalah kata ganti untuk we ketika we menjadi objek di dalam kalimat ini. They run the family business seriously. Customers like them very much. Jadi them di dalam kalimat ini adalah kata ganti objek dari they. The fur of the cat is soft. We like to stroke it. Jadi fur di sini adalah subjek, tetapi di dalam kalimat ini dia menjadi objek karena bulu ini ditarik oleh kami atau kita. Jadi pelakunya di dalam kalimat kedua adalah kami atau kita. Lalu kami atau kita melakukan sesuatu terhadap bulu tadi, bulu kucing tadi. Possessive adjectives are words that indicate possession. Jadi possessive adjective adalah kata-kata yang mengindikasikan kepemilikan. Possessive adjectives are used with nouns, dan possessive adjectives ini digunakan dengan kata benda. Di antaranya tadi adalah kata ganti possessive adjectives atau kepemilikan. My, punya saya. Your, punya kamu. Her, punya dia, punyanya, perempuan. His, punyanya, punya dia, laki-laki. Our, punya kita, punya kami. Their, punya mereka. Its, punya misalnya hewan atau benda. Lalu harus disertai dengan noun. Setelah kata ganti ini diikuti oleh noun atau kata benda. So let us read the following sentences. Mari kita baca kalimat di bawah ini. Pay attention to the underlined words as examples of possessive adjectives. Sebagai contoh dari kata ganti kepemilikan, kita lihat yang bergaris bawah. I have a pen pal. My pen pal is very kind. Saya memiliki seorang sahabat pena. Sahabat pena saya sangat baik. Jadi saya memiliki sesuatu. Apa itu? Sahabat pena, pen pal. Jadi saya agar ditunjukkan memiliki sesuatu diganti dengan my. Demikian selanjutnya, you have 3 dogs. Your dogs need a lot of attention. Kamu memiliki 3 ekor anjing. Anjing-anjing yang kamu miliki, jadi dia menunjuk ke kamu dan memiliki sesuatu, hewan peliharaan. Ada 3 ekor anjing. He studies in an elementary school. His school is not far. She loves reading books. Her books are in that cupboard. Possessive pronouns also show possession, but possessive pronouns are not followed by nouns. Nah, dalam hal ini, untuk menyatakan kepemilikan kita juga mengenal possessive pronouns yang menunjukkan kepemilikan, tetapi dalam possessive pronouns tidak diikuti oleh kata benda. Let us read the following sentences. Pay attention to the underlined words. Jadi kita harus ingat tadi possessive pronouns adalah mine, yours, his, her, ours, their. As examples of possessive pronouns,
we can see from the sentence below, this is my book, this book is mine. Lihat di sini, this is my book. Possessive adjektifnya di depan memakai kata benda. Lalu ketika kita buat variasinya, bendanya di depan, this book is mine, lalu full stop, titik. Jadi setelah kata ganti kepemilikan possessive pronoun, tidak ada lagi kata benda karena bendanya sudah di depan. Demikian selanjutnya, these are your dog, these dogs are yours. His school is far from here, his is far. Jadi his mengacu kepada his school, sekolah di mana dia belajar. Her book is interesting, hers is interesting. Jadi hers mengacu kepada her book. Their family business is good, theirs is good. Theirs itu mengacu dari their family. Our plan has many alternatives, ours has many alternatives. Jadi ours itu mengacu atau menggantikan our plan, rencana kita atau rencana kami. Now, try to read the letter and try to find out the pronouns and types of the pronouns in the text. So you can read this text and try to find out whether the pronoun will be the subject, object, possessive adjective, or possessive pronouns. And try to write it down. Coba nanti ditulis ulang dari teks ini yang mana yang masuk ke dalam kata ganti benda. Misalnya it, ini masuk ke mana? Subjek atau objek? Bisa kedua-duanya. Lalu ada your, ini masuk ke mana? Tentunya ini possessive adjective karena setelah kata ganti ini ada bendanya, yaitu letter. Silakan nanti dilanjutkan untuk melihat keseluruhan teks ini ya. And then after you read that text, that letter, you can try to make sure that you understand, and the questions below will be to know your comprehension, untuk mengetahui bahwa kau sudah paham atau tidak tentang teks tersebut. Silakan nanti bisa dikerjakan pertanyaan-pertanyaan di bawah ini sebagai penuntun untuk mengetahui seberapa paham setelah membaca teks tersebut. So this is the last thing in order to make real. Jadi untuk menjadikan nyata, yaitu bisa membuat teks sederhana tentang memperkenalkan diri. Try to write your own self-introduction text. Jadi coba nanti tulis sendiri ya untuk teks perkenalan dirimu. Jadi data-datanya ditampilkan melalui ketentuan yang sudah kita paparkan di awal tadi, dengan memberikan informasi yang berhubungan dengan informasi pribadi. Silakan dilakukan, dilatih. Selamat mencoba.